Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita tentunya kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa melanjutkan pada pertemuan kita kali ini dalam pembahasan kitab Min Akhta'i Az-Zawjat, termasuk dari kesalahan istri. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kesalahan yang keenam dari kesalahan istri, dan insyaallah ta'ala kita pada hari ini akan mengambil kesalahan yang ketujuh, demikian pula kedelapan, yaitu dua kesalahan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullahu ta'ala, as-sabi'ah yang ketujuh dari kesalahan istri, qillatul mura'ati limakanatiz zauj wa wad'ihi al-ijtima'i. Kurang perhatian terhadap kedudukan suaminya di tengah masyarakat. Sebagian suami ada kedudukannya di tengah masyarakat, sehingga kadang di sebagian masalah, di sebagian waktu dia tabrakan jadwalnya misalnya bersama istrinya. Dan terkadang istri tidak mau mengerti kalau suaminya itu ada kedudukan di hadapan atau di tengah masyarakat. Ini masuk dalam kesalahan. Itu istri tidak mengerti tentang pekerjaan suaminya. Kata Syekh, faqad yakunu dzauj dza makanatin ilmiyatin au ijtimaiyatin. Terkadang suami memiliki kedudukan secara ilmu dan kedudukan secara sosial di tengah masyarakat. Fayahtajun nasu ilaih. Maka manusia butuh kepadanya. Fayakumu bistiqbalihim wasa'i fi halli muskilatihim. Dia menerima mereka dengan tangan terbuka, berusaha memberikan solusi yang mereka terhadap perkara yang mereka hadapi. Terkadang fatadiku zaujah dharu'an bikathratir tibatatihi. Dikarenakan sehal itu, sang istri merasa sempit hatinya. Wah, dia lebih peduli terhadap orang lain. Dia lebih peduli terhadap temannya. Itu dialami oleh banyak suami. Dia kira dia samakan bahwa istrinya ini lebih cinta orang lain daripada apa? Dia. Padahal tidak. Ini karena kedudukannya, pekerjaannya memang mengharuskan dia melayani banyak orang.
Apalagi terkadang terkait dengan perempuan yang dia harus dengarkan ceritanya ini adalah perempuan. Terkadang istri tidak mau mengerti. Pokoknya kamu tidak boleh menerima perempuan. Padahal memang kedudukan suaminya ini mengharuskan seperti itu. Bukan karena unsur dia suka. Tapi memang kedudukannya yang mengharuskan seperti itu. Iya. Kata beliau, wa qad yakunu zauj mukibban 'alal qiraah. Terkadang suami itu dia adalah orang yang suka membaca. Wal kitabah, suka menulis. Li'idadi durusihi. Yaitu ini kalau kita punya suami seorang ustadz, seorang pengajar. Terkadang namanya seorang pengajar itu butuh membaca banyak, menulis banyak. Untuk mempersiapkan sebentar materi yang mau disampaikan. Au maqalatihi, atau mempersiapkan hal-hal yang harus nanti dia ucapkan. Au buhuthihi, atau harus yang dia bahas. Fayas'ubu dzalika 'ala zauj. Maka terkadang hal itu memberatkan istri. Dia merasa berat. Wah, ini kenapa dia menikah dengan saya? Kenapa dia tidak menikah saja dengan bukunya? Kadang ada ucapan begitu. Kalau memang kamu hanya mau membaca, padahal ini bukan hanya mau membaca karena memang dia mau sebentar menyampaikan pelajaran, dia mau sebentar menyampaikan ilmu, ucapan sehingga butuh dia baca. Tapi istri tidak mengerti itu kedudukan. Kadang muncul ucapan seperti itu yang kita dengar. Kalau begitu kenapa tidak nikah saja sama bukunya? Sampai ada kadang suami pergi belajar sama ustadz pengajian. Ada sebagian istri bilang, kenapa kau dulu tidak menikah sama ustadzmu? Supaya kau selalu bersama, kenapa kau nikah sama saya? Padahal ini butuh hanya hari-hari tertentu saja. Hanya tahun, bulan saja. Nanti kalau dia sudah belajar semuanya, sudah. Itu nanti kan untuk istri juga, untuk anak juga di masa depan. Mumpung sekarang bisa belajar, ada orang mengajar, fokus. Tapi sebagian istri tidak mau mengerti. Dia tidak mau mengerti tentang kedudukan suaminya. Iya. Kadang beliau katakan, wa qad yakumu az-zawj birraddi 'ala an-nasi ibaral hatif. Terkadang suami menjawab pertanyaan orang lain dengan menggunakan telepon. Menggunakan telepon. Lil ijabati an as'ilatihim. Untuk menjawab pertanyaan mereka. Atau sekarang kita kadang ya banyak orang WA. Kalau istri tidak mengerti, oh kamu pokoknya kalau ada perempuan, enggak usah dijawab WA-nya. Ini tidak paham. Iya. Walaupun di waktu tempat lain kita juga tidak boleh. Ya, jangan sampai dari tanya jawab menjadi curhat. Itu seorang harus bisa menahan dirinya. Atau bahkan sampai naudzubillah janjian itu kesalahan. Itu adalah kesalahan. Tapi di sini yang disinggung oleh beliau adalah suami istri harus paham kedudukan suaminya. Harus dia paham. Walaupun dari sisi lain sesibuk apapun seorang, ya harus dia punya waktu untuk keluarganya. Makanya beliau ingatkan wala in kana min haqqi zaujah. Walaupun beliau ingatkan ada haknya istri an yukhassisa laha az-zauju waqtan. Seorang suami itu mengkhususkan untuk istrinya itu waktu. Misalnya kita sebagai seorang pelajar. Kita pengajian setiap hari. Enggak.
Harus ada waktu tak untuk jalan sama istri, makan sama istri, harus ada. Atau kita sebagai pengajar, harus ada waktu dalam sepekan kita keluar pergi makan dengan istri, duduk sama istri, mendengarkan ceritanya, ada waktunya. Harus. Karena kalau tidak, maka itu masuk nanti dalam kesalahan suami. Masuk nanti dalam kesalahan suami. Tidak memperhatikan istrinya. Iya. Tapi kalau suami sudah berkorban seperti itu, terus istri tidak mau mengerti, kata beliau, hadal waspun la man la khalaqalaha. Sifat yang semacam ini dari seorang istri adalah sifatnya istri yang ya tidak ada manfaat dan bagiannya. Kenapa bisa? Beliau katakan dzalika annal mar'ata sholihah. Karena perempuan yang solehah, perempuan yang solehah, perempuan yang baik adalah perempuan yang al-aud, al-aud ala zaujiha bin naf'i. Perempuan yang selalu memberikan manfaat kepada suaminya. Dia ta'awun dengan suaminya. Kalau dia tahu bahwa suaminya punya kedudukan, memang bersentuhan dengan orang banyak, dia pelayanan terhadap orang banyak, dia harus dukung suaminya itu supaya mendapatkan pahala yang sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di Quran supaya seorang istri itu selalu menjadi penolong dan pembantu suaminya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait dengan hal ini adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah, saling bantu membantulah di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya, makanya termasuk kesalahan jika istri tidak membantu suaminya dalam kebaikan. Tidak memahami kedudukan suami di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan ya yang ada hubungannya dengan orang lain. Cuman harus juga perhatikan bukan berarti belum ingatkan di sini sebagai penutup ya wala ya'ni dzalika an yatamada az-zauj fit taksiri fi haqqi zaujah. Bukan berarti suami terus-menerus mengurangi hak istrinya dengan alasan oh banyak orang yang saya layani. Bukan berarti terus-menerus begitu, tidak boleh. Bukan itu yang dimaksudkan. Bal alaihi ayyakumu bihaqqiha. Bahkan wajib bagi suami untuk menunaikan hak istrinya. Wa an ya'tadir laha idza qasur. Dan dia meminta udur kepada istrinya kalau memang dia kurang menunaikan haknya. Jangan sampai dia lebih pedulikan orang lain daripada istrinya. Yang wajib dia pedulikan. Yang wajib dia ya jaga. Yang wajib dia dengar ceritanya. Dia lebih dengar ceritanya orang lain daripada istrinya. Tidak boleh juga seperti itu. Bukan itu yang dimaksud. Iya, bukan itu yang dimaksud. Iya. Dan ini bagus untuk diingatkan oleh beliau. Karena jangan sampai nanti ada suami yang bilang, oh saya ini memang sibuk dengan orang lain. Iya. Terus dia lupa dengan hak istrinya. Bukan berarti seperti itu. Tidak. Kalau memang dia kurang, dia minta izin. Dan dia minta maaf kepada istrinya. Kemudian kata beliau, wa an yudzakkiraha bil ajri al mutarattab ala sabriha. Dia ingatkan istrinya akan didapat atas kesabaran terhadap hal tersebut berupa pahala. Berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan yang ketujuh yang belum sebutkan. Ya, kurang
perhatian terhadap kedudukan suami di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Kemudian kesalahan yang kedelapan, termasuk kesalahan istri adalah qillatu i'anatiz zauj alal birri wat taqwa. Masya Allah, ini sebenarnya bersambung dengan kesalahan yang ketujuh. Bersambung dengan kesalahan yang ketujuh dan berhubungan erat. Kurang atau jarang membantu suami untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Kurang. Kata beliau, hadhil faqrah qaribu sya'niha minal faqratil madiyah. Pembahasan dalam paragraf ini erat kaitannya dengan paragraf sebelumnya. Dengan kesalahan sebelumnya. Wa ikmalun laha, dan ini bahkan menyempurnakan sebelumnya. Faminaz zaujat man takunu fitnatan li zaujiha. Di antara istri ada yang hanya menjadi fitnah, beban bagi suaminya. Haitu tasudduhum an talabil ilm. Ketika dia menjadi penghalang oleh penghalang suaminya dalam menuntut ilmu. Wa tu'awwiquhu anis sa'ilil ma'ali. Dan menghalangi suaminya untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hamma binafaqatin khaddalathu. Jika suaminya ingin mencari nafkah, maka istri pun membiarkannya. Jadi kalau pekerja dunia, istrinya semangat. Walaupun suaminya itu tinggalkan dia setahun, 2 tahun, enggak masalah. Yang penting cari dunia. Tapi kalau suaminya minta izin untuk belajar sebulan, sekali sepekan, sebulan dalam setahun, atau 2 tahun, dia halangi. Tidak boleh, kita ini punya hak banyak. Kamu wajib biayai saya. Ini macam-macam bentuknya. Tidak membantu suaminya di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini termasuk kesalahan. Wasadaqallah, kalau ada istri yang seperti itu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah benar. Itu yaqul, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Ada musuh dari istri dan anak, yaitu menjadi penghalang kita dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Dan beliau ingatkan, wasyakwa min takdili zaujati qadimah. Katsiran ma tafni zaujatu dal himmah an muradihi wa kam anal kiram wa syaja'an min dalika. Fahada ahaduhum yakul mubayyinan akibatuhu indama ata'a zaujatahu fi syahwat. Kata beliau, celaan menelantarkan istri telah berlalu penyebutannya. Dan mayoritas istri memiliki semangat kebaikan akan memuji niat mulia suaminya. Berapa banyak terwujud kemuliaan, keteladanan. Karena sebenarnya bantuan dari istri. Tapi banyak juga yang ditelantarkan. Sebabnya juga apa? Istri. Sebab juga istri. Dan telah datang di antara yang disebutkan keluhan orang-orang yang mulia, pemberani. Tapi karena istrinya dia jadi tidak mulia, dia jadi penakut. Sebagian mereka menjelaskan, ata'atul urs fi syahawati hatta a'adat seni asifan abda abdin. Saya turuti hawa nafsu istriku yang merusak
meski ia mendolimiku, layaknya seorang budak. Idza ma ji'tuha qad bi'tu 'adqan tu'aniku au tuqabbil au tufaddi. Padahal bila saya tidak menurutinya, dia bisa buat mulia yang kemuliaan itu ingin sekali didapatkan, ingin sekali dirasakan, dan ingin sekali ditebusnya. Tapi karena istrinya, dia menjadi budak istrinya, budak syahwat dan hawa nafsu dari istrinya. Makanya ini adalah salah satu orang yang mengeluh karena menjadi pelayan istrinya, akhirnya banyak kebaikan yang tidak dia bisa lakukan. Oleh karena itu kata beliau, walihada la yanbaghi lil mar'atil muslimah. Oleh sebab itu tidak sepantasnya bagi seorang perempuan muslimah antakuna akibat fitori kizaujiha. Dia menjadi penghalang di jalan suaminya. Atau sudduhu anil qiyam bi ta'ati rabbih. Dia menghalangi, tidak pantas seorang muslimah menghalangi suaminya ketika ingin mentaati Rabbnya. Wa da'watu ila sabilillah. Atau ingin berdakwah di jalan Allah. Wal musaru'a fil khairat. Tidak sepantasnya bagi seorang istri menjadi penghalang bagi suaminya dalam segera dalam kebaikan. Wa tanafus fi abwabil mukarramat. Dan berlomba-lomba dalam perkara-perkara yang mulia. Bal 'alaiha an tu'inahu ala dzalik. Bahkan wajib bagi seorang istri untuk membantu suaminya atas hal tersebut. Istijabatan li amrillahi ta'ala. Tentunya menjawab perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling membantu dalam dosa dan maksiat. Dan beliau ingatkan, inna najahaz zauj fil haqiqati najahun lizaujati nafsiha. Masya Allah. Harus diketahui oleh setiap istri, keberhasilan suami dalam melakukan ketaatan pada hakikatnya itu adalah keberhasilan bagi seorang istri itu sendiri. Bagi seorang istri itu sendiri. Oleh karena itu beliau katakan, wara'u kulli 'abdim imra'ah. Di belakang setiap pembesar itu pasti ada perempuan yang berkorban terhadap hal itu. Coba kita perhatikan, beliau contohkan di sini beberapa kasus dan beberapa kisah. Bisa kita melihat, beliau sebutkan di sini 2 kisah. Ada Hajar, ya, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail, dan ada Khadijah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, fahadihi ummuna Hajar, ummu Ismail. Ini ibu kita Hajar, ibunya Ismail alaihissalam. Lamma tarakaha abuna Ibrahim wa walidaha. Tatkala dia ditinggalkan oleh bapak kita Ibrahim dan anaknya satu-satunya. Fi ardin fuqara la ta'ama fi. Di negeri fakir yang ada di dalamnya hanya padang pasir di negeri Makkah. Tidak ada makanan padanya, walama, tidak ada air. Kita tahu negeri Makkah tidak ada dulu air. Negeri kering, tandus. Wala anis, wala samir. Masya Allah. Ya. Tidak ada di dalamnya keramahan, tidak ada manusia. Bahkan tidak ada kawan sama sekali. Tapi ya, bersamaan dengan itu Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di situ. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan.
Wantalaqa mujiban amro rabbih. Nabi Ibrahim meninggalkan Palestina. Dia bawa istrinya Hajar dan Ismail ke negeri kering. Tapi karena menjawab perintah Allah. Maka setelah itu, singkat cerita belum sebutkan, ketika dia sudah mau meninggalkan Makkah, diikuti oleh Hajar. Ittabatu Hajar. Diikuti oleh Hajar. Waqalatlah, dan dia berkata kepada suaminya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, di mana kamu pergi? Wa tatrukuna bihadil wadi alladzi la anisa fihi wala syai'. Kamu tinggalkan kami di lembah ini, tidak ada manusia, tidak ada sesuatu apapun. Tapi kata dia katakan itu faqalat dzalika miraron. Dia katakan itu berkali-kali. Ibrahim, kamu mau kemana? Kan dia mau tinggalkan ini. Setelah diletakkan di situ, Ibrahim mau tinggalkan. Dia katakan itu berkali-kali. Kamu mau kemana? Kamu mau tinggalkan kami di sini tanpa ada sesuatu apapun. Tapi Nabi Ibrahim tidak menengok sedikit pun. Qalat, ketika dia melihat suaminya tidak menengok, dia bertanya, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan ini? Itu saya pertanyaannya. Qala na'am. Baru Nabi Ibrahim menjawab, iya. Ketika mendengar jawabannya ini adalah perintah dari Allah, coba kita perhatikan apa jawabannya Hajar. Idan lan yudi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Lihat. Dia menjadi pembantu suaminya dalam hal itu. Coba bayangkan. Gara-gara perempuan itu muncullah air zam-zam. Sebabnya. Makmurlah Makkah. Sebab dia dibangunlah Ka'bah. Bayangkan. Ini namanya di samping laki-laki berhasilnya itu karena ada perempuan. Karena ada perempuan di belakangnya. Tidak bisa kita berhasil sendiri. Harus ada perempuan yang mendukung kita di belakang. Maka kesalahan kalau perempuan tidak mendukung suaminya. Ini kisah yang pertama. Yang kedua. Saya berkata hadhi ummul mu'minin Khadijah bintu Khuwailid. Ini ummul mu'minin Khadijah. Tilkal mar'ah solihah nasihah. As-sadiqul aqilah. Al-aqilah. Itu perempuan solihah. Penasehat. Jujur. Perempuan yang berakal. Hina ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadah. Raji'an min Hira. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bergetar hatinya kembali dari Gua Hira saat pertama kali menerima wahyu. Wa fi asyaddil haja ila man yusallih. Waktu itu beliau sangat butuh kepada orang yang menghiburnya. Dan wa yuhdi'u min raw'ih. Dan menenangkannya dari rasa takut yang beliau dapatkan di Gua Hira. Karena tiba-tiba didatangi oleh Jibril. Nabi kita Muhammad SAW berkata ketika mendatangi Khadijah. Laqad khasyitu ala nafsi. Saya sudah sangat mengkhawatirkan diriku. Saya takut diriku ini akan binasa. Karena rasa takut yang beliau dapatkan karena pertama sekali turun wahyu kepada beliau. Tapi apa yang dikatakan oleh perempuan yang mulia ini menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Kalla wallahi
ma yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Tenang kamu. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya kamu selalu menyambung silaturahim. Wa tahmilul kala. Wa tahmilul kal. Kamu selalu membantu orang lain. Wa taksibul ma'dum. Kamu selalu memberi pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan, yaitu kepada pengangguran. Wa tukrid doif. Dan kamu selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqa. Dan kamu selalu menolong orang-orang yang menuntut haknya. Lihat ini kalimat. Dengan kalimat ini, hati Nabi kita SAW menjadi tenang, hilang rasa takutnya. Ini dibilang, di belakang keberhasilan seorang laki-laki itu karena ada istrinya yang membantunya. Itu karena ada istrinya yang membantunya. Ini dua kisah pentingnya seorang perempuan itu membantu suaminya dalam melakukan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika seorang suami mendapatkan istri yang selalu membantunya dalam kebaikan, maka tentunya seorang suami akan berbahagia dengannya. Dia bisa melakukan banyak kebaikan, kesolehan, dan seorang membantu orang lain dalam kesolehan akan mendapatkan pahala yang sama dengan pelakunya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Tanpa mengurangi orang yang melakukannya. Jadi buahnya juga pada hakikatnya seperti yang Syekh katakan tadi, kebaikan yang didapatkan oleh suami itu sebenarnya pada hakikatnya adalah kebaikan untuk istri. Keberhasilan yang didapatkan oleh suami itu juga adalah merupakan keberhasilan yang didapatkan oleh istri. Maka hal yang salah, hal yang bisa merugikan ketika seorang istri itu tidak mampu membantu suaminya dalam hal yang seperti ini. Paling tidak dia harus menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi ini dua kesalahan, ya, dari kesalahan istri yang beliau sebutkan. Kesalahan yang pertama, kurang perhatian terhadap kedudukan suami dalam masyarakat. Kemudian jarang atau kurang dalam menolong dan membantu suami dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Dan ini adalah kesalahan, tidak sedikit orang jatuh di dalamnya, tapi kita mudah untuk berlepas darinya insyaallah taala jika kita jujur dan mau, ya, mengorbankan sedikit dari waktu kita, sedikit dari syahwat dan hawa nafsu kita. Karena kadang, ya, namanya sebagai seorang perempuan, ya, lebih tentunya mau diperhatikan lebih. Sehingga sebab itu kadang mereka menjadikan suaminya itu sebagai budaknya dalam hal tersebut. Dan perempuan muslimah yang berakal, kata beliau, adalah seorang perempuan yang, ya, membantu suaminya dalam kebaikan, bukan mendukung suaminya untuk berada dalam perkara yang tidak bagus akibat untuk dunianya, juga tidak bagus akibat
untuk akhiratnya, untuk akhiratnya. Ini yang kita bisa ambil dulu hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang pada hari Jumat akan datang. Ya kesalahan yang ke-9, ya demikian pula nanti yang ke-10 insyaallah taala di pertemuan kita di pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk ya mengkaji dan mempelajari agamanya supaya kita hidup di dunia ini tidak di atas kebodohan dan kejahilan, kita hidup dan berjalan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan apa yang kita ambil di hari ini, semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan kekurangan dan kesalahannya itu adalah dari kekurangan serta kesalahan kami. Kita tutup subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.